Jadi Kitty tuh sempat jadi relawan nih guys. Dia sempat jadi relawan di India. Kita naik mobil, tapi jalannya benar-benar ramai. Jadi tuh kayak klakson sana sini, benar-benar Itu jam 12 malam? Iya, beda banget sama Pontianak. Kitty bilang, oh nggak apa-apa kalau kamu misalnya nggak diterima di suatu lingkungan, kamu harus buktiin kalau kamu tuh baik dan kamu tuh udah bukan kamu yang dulu lagi. Rekomendasi datang ke India gitu. Kuch-kuch hotahe. Kalau kuch-kuch hotahe itu artinya Edukasi. Kembali lagi bersama kita, aku Maria Ilin, Aku Maria Irma. dalam Biru Bincang Seru. Karena hanya di Biru di mana aku, Kamu, dan kita akan bahas topik kekinian berbagai sudut pandang dengan cara yang seru. Yeay. Selamat datang di segmen Ngulik. Yeay. Episode berapa, Lin? Episode 5. Yeay. Ya akhirnya ya, setelah sekian lama kita akhirnya mencapai episode 5 ngulik kali ini. Padahal baru 5 ya. Baru 5 orang. Sesuatu aja. Tapi apa kita peres ya? Iya, tapi setidaknya itu menandakan kalau kita udah mau kita wawancarai. berprogres berarti. Kita udah bincang-bincang sama 5 bintang tamu hebat. Nah, yang kali ini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu hebat, Cantik dan juga berbakat. Iya. Ini dia, kita sambut bersama-sama Kristi. Hai. Panggilnya Kitty ya. Oh, panggilannya Kitty. Kitty biar apa tuh? Biar kenapa panggilannya Kitty? kalau dipanggil Kristi tuh rasanya kayak nggak cocok ya. Oh, cocok Kitty ya. Nah, kalau Kristi itu kan artiannya tuh kayak sesuatu yang kayaknya tuh anaknya tuh baik-baik. Oh, iya. Kita enggak ngomong ya. Kita Indonesia. Jadi panggil Kitty aja karena kayaknya belum baik-baik banget gitu. Jadi panggilannya Kitty. Lucu ya, Kitty. Iya, Gitu. Kitty. Kitty siapa namanya? Kitty Nama lengkap. nama Aduh, lengkap. panjang gitu. Kristi Priscilla Angeli Putri Dewanti Sandra. Kalau ujian nih yang paling lama ya ngisinya. Isinya Kitty. Iya, makanya. Kitty kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Ngapain ya? Kesibukannya ngapain? Kuliah ya? Lagi menyusun skripsi. Udah tingkat akhir ya. Tingkat Iya. akhir. Iya, begitulah. Nggak mau nanya terlalu banyak tentang skripsinya. Nggak usah. Jangan. Itu menyakitkan ya. Selain itu ada kegiatan lain nggak selain kayak kuliahnya masih online berarti ya? Kuliahnya online terus sambil ngajar les privat, Oh. sambil IELTS extension juga. Waduh. Punya usaha dia memang. Ini gambaran anak muda zaman sekarang banget ya, memanfaatkan segala situasi. Berarti udah semester akhir ya? Iya. Oke. Semangat Kitty. Semangat buat semuanya. Memang kalau anak semester akhir tuh kadang berat banget. Nah, dulu tuh pas awal-awal, itu awal atau pertengahan sih Kitty? Pas. Jadi Kitty tuh sempat jadi relawan nih guys. Dia sempat jadi relawan di India gitu. Wow. Bukan lagi di Indonesia tapi di India. Boleh cerita gak sih Kitty, gimana sih ceritanya sampai bisa akhirnya jadi relawan di India tuh gimana? Itu program apa dan sebagainya gitu. Awalnya sih kayak dari dosennya sih, kayak tiba-tiba tuh dosennya datang ke kelas terus bilang buat teman-teman nih yang pede dengan bahasa Inggrisnya, mau misalnya bahasa Inggrisnya cuman sekedar say hi atau apa, coba aja buat ikut student exchange ke India. Terus sebenarnya sih itu programnya dari ISEC. Nah jadi awalnya itu nggak mau ke India. Awalnya pengennya ke Vietnam. Bertiga kan, jadi dari kampus itu nggak ngelepas sendiri, benar-benar bertiga. Itu sama teman-teman yang lain harus lolos bertiga baru boleh pergi. Nggak boleh lulus satu di sini, satu sini nggak boleh, Iya, harus nggak boleh. bertiga. Jadi dari situ itu kan apa namanya, tahap-tahapnya itu kita daftar dulu. Terus nanti dari situ kita diwawancara nih sama ISEC dari negara tujuan kita kan. Nah terus waktu interview sama orang Vietnamnya itu satu-satunya yang lolos tuh cuman Kitty sendiri. Gitu. Nah iya Tapi jadi nggak boleh pergi kan? nggak boleh pergi. Ujung-ujungnya
mau nyoba ke project lain tapi nggak bisa diklaim untuk mata kuliah. Jadi project yang lain itu ngajar anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kan nggak bisa diklaim sama jurusan kan. Nah terus akhirnya dari pihak kampus itu minta tolong sama ISEC di Untan untuk ngubungin ISEC Vietnamnya biar bisa diinterview ulang teman-teman yang nggak lolos. Pas interview ulang yang lolos cuman 1. Jadi yang satunya nggak lolos, jadi yang lolos 2, jadi nggak bisa berangkat. Nggak bisa tetap. Terus di situ udah kayak benar-benar putus asa nih, aduh pengen berangkat tapi nggak bisa. Ujung-ujungnya dapat tawaran dari ISEC Untan, udah coba di project ini aja di India. Nekat, lolos 3-tiganya. Terus sama dosen dibilang, udah nggak usah berangkat aja soalnya India tuh tingkat kriminalnya tinggi. Terus yang kayak gimana ya, informasi yang kita dapatkan kan kayak pemerkosaan terhadap wanitanya juga tinggi kan. Nah jadi dari kampus Takut ngomong ya. kayak gitu, tapi kami bertiga tetap kekeh, pokoknya harus pergi, harus benar-benar pergi, sampai akhirnya kampus ngeluarin surat pernyataan kalau misalnya terjadi apapun sama kami selama di India itu di luar tanggung jawab kampus. Gitu. Jadi benar-benar orang tua sudah mengetahui bahwa kami pergi ke sana dapat izin dari kampus, tapi kalau terjadi apa-apa itu tuh benar-benar pribadi gitu. Nah, akhirnya berangkat terus udah diterima di Indianya dan beli tiketnya itu H-1 sebelum berangkat ke India. Aduh, itu berapa tuh harganya tuh? Mahal pasti ya kalau udah H-1. lumayan. Kalau berapa sih kalau misalnya ada teman-teman yang mau ke India gitu, range-nya aja kisaran berapa? Tergantung ya, kalau misalnya waktu itu sih pas daftar ke Indianya itu kayak sebulan sebelum berangkat. Tapi karena ngurus ini itu lama, minta izin dari kampus kan. Pas 1 bulan sebelum berangkat itu mungkin teman-teman bisa berangkat ke India, PP itu sekitaran 6 jutaan. Oh, PP 6 jutaan. Tapi pas udah benar-benar H-1 itu 6 juta untuk pergi doang. Oh, 2 kali lipat. Benar gitu ya. Itu pakai visa berarti? Pakai visa nggak? Iya, Oh, pakai pakai visa. Satu bulan 1 bulanan kalau nggak salah 1 bulan. Berarti Itulah. 1 bulan ya visa. 6 bulan Oh, deh. visa 6 bulan. Karena di sana berapa bulan 2 sih? 2 bulanan. bulan ya. Kalau kan tadi kan katanya kan ekspektasi kampus kan bilangnya tingkat kriminalitasnya takutnya tinggi apa segala macam. Waktu sampai ke sana Kitty sendiri, menurut Kitty gimana sih yang Kitty lihat gitu dari keadaan Indianya sendiri? Apakah sebenarnya mencerminkan kayaknya sih iya cuman selamat aja Ya, gitu gitu. misalnya, atau gimana sebenarnya enggak kok gitu. Kasih gambaran deh Karena umum sebenarnya India tuh seperti apa sih, karena kita juga masih nebak-nebak kan. Selama ini kan kita dikasih pandangan tuh kayak film-film romansa yang Karena kayak pandangan Dia muter-muter di pohon. kalau mikirkan India tuh mikirkan sarukan, kajol, kayak gitu kan. Kalau gimana ya, awalnya sih pas berangkat takut. Takut. Di pesawat juga takut. Mana pas berangkat ini benar-benar perjalanan pertama kali ke luar negeri tanpa orang tua pula. Dan flightnya benar-benar 6 jam kan. 6 jam. Terus di pesawat sempat kayak gimana ya, sempat takut karena pesawatnya tuh sempat kayak Kayak turbulence kan. ada itu ya. nah 6 terus jam itu pas- dari Pontianak, udah hitung dari Pontianak. enggak, itu dari KL. Oh, dari KL. Oh, jauh juga ya. Iya. Lumayan. Terus udah nyampe di India itu kan sekitar jam 12 malam kan. Jadi kayak gimana ya? Awalnya datang sih pasti kayak yang benar nggak ya kata orang. Selamat nggak ya di sini 2 bulan gitu kan. Pulang nggak ya? Pulang dah ya. Baru datang pulang dah ya. Bahkan belum datang ya. Nyampe. Baru ngantri imigrasi udah mikir pulang nggak ya nanti ya, atau teman aku pulang nggak ya, atau aku pulang sendiri kayak gitu kan. Terus pas lihat malam-malam itu sebenarnya kayak ngelihat kayaknya orang-orangnya baik sih. Cuman yang bingung itu pas sampai jam 12 malam dijemput nih sama Isaac di sana, kita naik mobil tapi jalannya benar-benar ramai. Jadi tuh kayak klakson sana sini benar-benar Itu jam 12 malam? Iya, beda banget sama Pontianak. Kalau jam 12 malam kan udah Iya benar-benar. Warung kopi sih ramai. Kayaknya kita Balap-balapan. baring-baring tuh udah ada gitu. Kayak orang mau balap-balapan pun bebas. Tapi di India tuh jam 12 malam, Masih jam sibuk 1 ya? subuh, jam 2 subuh itu tidur tetap bisa dengar klakson yang seramai itu. Terus udah jalan 2 hari 3 hari, seminggu lah ya. Benar-benar ngerasain orang-orang di sana tuh kayak benar-benar baik gitu sama turis. Jadi kita yang nanya
meskipun mereka nggak bisa bahasa Inggris, terus kita kayak tanya kan, misi ini jalannya di mana ya? Mereka tuh kayak berusaha tanyain ke teman-temannya, ini ada turis loh, dia ngomong bahasa Inggris, jadi tolong bantuin gitu. Jadi kayaknya nggak sejahat menyeramkan yang itu. orang pikirkan gitu. Sebenarnya benar sih. balik lagi ke kita sih, kalau misalnya kita sebagai turis bersikap baik, pasti mereka juga baik kan. Iya, betul, kuncinya betul, sih betul, itu sih benar Karena sih. Indonesia juga sebenarnya banyak tuduhan kriminal, Iya. macam juga kan image-nya. Padahal kalau kita lihat kita hidup di sini berapa puluh tahun kayaknya Baik-baik saja. Biak-biak. Ya, jadi biak-biak aja, baik-baik aja. Udah keberapa kalinya ya Kak Irma ya. Oke, lanjut Kiti Jadi lanjut. setelah seminggu itu akhirnya ngerubah mindset yang tadinya mikirnya India nih seburuk yang orang omongin kan, kayak udah tertanam di dalam otak, kayaknya nih bakalan kayak gini nih. Setelah seminggu akhirnya mikirnya gini, setiap negara tuh kan pasti punya kejahatannya masing-masing. Iya, benar. Dan kadang tuh yang kita lihat di dalam media sosial atau apapun itu pasti tuh hal-hal yang lebih banyak Disorot, yang disorot itu negatif, tuh pasti yang buruk-buruknya kan. Iya, benar. Nah jadi tuh balik lagi ke kita, kalau kita lihat Indonesia pasti ada yang buruknya. Kemanapun kita tuh pasti ada yang buruknya. Bahkan pas ke Cina juga setelah balik dari ke India ternyata ada yang buruknya, tapi sempat ke China waktu itu. iya sempat. Tapi itu liburan. itu liburan ya. kayak akhirnya tuh mikir itu balik lagi ke kita sih, gimana kita ngejaga diri kita kan. Iya, betul. Setuju. Dan benar sih. Coba tadi kan Kristi udah ceritakan dari awal sampai dia akhirnya datang ke India. Sebenarnya kan tadi itu emang udah diingatkan dari awal kalau misalkan kampus tuh sebenarnya udah angkat tangan nih kalau terjadi apa-apa kalian yang tanggung jawab. Terus juga karena aku udah kenal Kitty udah lama dan juga kita keluargaan, jadi tau lah kita ceritanya kan kayak gimana. Waktu itu Kitty tuh sempat yang kayak bener-bener istilahnya mungkin ada lah dikasih sama orang tua, tapi dia bener-bener usahain tuh cari sendiri gitu loh. Jadi bener-bener waktu itu di India? Enggak, jadi pas sebelum di India dia bener-bener nabung kayak ya, sampai nabung part time kemana-mana, iya kan Ti? Jadi kita tuh bener-bener yang kayak anaknya tuh yang bener-bener mandiri gitu. Jadi dia memang cari semuanya sendiri. Dan menurut aku itu adalah suatu keberanian sih, dimana dia akhirnya meskipun waktu itu kampus udah ngelarang gitu, tapi dia tetap kayak oke, aku harus pergi nih. Apa sih yang motivasi Kitty waktu itu seyakin itu gitu untuk kayak oke, apapun yang terjadi pokoknya aku harus pergi nih gitu. Apa ya? Awalnya tuh kalau untuk masalah kayak kerja akhirnya cari part time kemana-mana tuh kan pertama nggak mau bebanin orang tua nih, karena mikirnya dari awal kampus nolak dan harus ngurus ini itu tuh mikirnya pasti bakalan beli tiket tuh dalam waktu yang kayak udah mepet banget gitu kan ya. Dan pasti tiket pesawat udah naik. Terus dari peraturan ISEC-nya itu selain beli tiket pergi, kita tuh harus langsung beli tiket pulang. Nah gitu meskipun tiket pulangnya murah karena pas udah 2 bulan lagi kan, 2 bulan lagi. tapi tuh mikirnya paling enggak tuh pas nyampe ke sana orang tua ngasih sekian, kita tuh ada uang lebih yang untuk gimana ya, biar orang tua tuh nggak beban gitu loh. Iya, ngerti. Iya, benar. Nah karena kan kita nggak tahu nih di sana makannya berapa, transportasinya berapa gitu kan. Jadi Mahal nggak benar sih kayak- Kitty di India? Sebenarnya sih enggak, tergantung sama Tergantung gaya gaya hidup. tergantung lah, kalau mau hedon sih. Iya, di mana-mana juga ya kan. Kalau makan standar kisar berapa? Pernah belanja sayur 5.000 itu dapat wortel, kol, pisang satu sisir ya. Satu sisir, terus dapat terong sama apa lagi ya? 5.000. Iya, 5.000. Jadi kalau di India tuh belanja sayur tuh kayaknya 10.000 tuh bisa dapat satu keranjang besar. Tapi jangan belanja ayam ataupun ikan karena itu mahal. Mahal ya. jadi vegetarian ya kemarin ya Mas India. Pantas aku kurus. Nah, terus yang lagi. sebenarnya buat motivasi itu karena awalnya tuh kan bertiga nih berangkatnya. Kebetulan yang satu tuh keluarga, terus yang satu tuh teman kan. Nah kami bertiga nih sama-sama kayak yang kurang punya teman di lingkungan kampus karena kan benar beda nih sama teman-teman yang lain. Terus itu juga masih awal-awal semester 2 kalau nggak salah. Nah jadi teman-teman yang lain itu pada bilang,
paling ke India cuma buat gaya-gayaan doang. Terus nggak bakalan bisa komunikasi di sana, orang nggak bisa bahasa Inggris, bla 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 sebagainya gitu kan. Kayak sosokan aja gitu ya. Sok-sokan aja, paling buat gaya-gayaan doang. Terus akhirnya dari situ kayak, oh oke nih yuk kita berangkat. Terus karena kampus juga bilang kalau kamu berangkat ini kamu nanti tidak perlu magang lagi ya. Jadi pada saat teman-teman kamu magang, kamu bisa sidang skripsi, otomatis kamu lebih cepat gitu kan. Akhirnya kayak mikir, oke nih kita harus buktiin sama teman-teman kalau kita nih tidak cuma sekedar gaya-gayaan doang gitu. Meskipun pada saat di sana tuh akhirnya kayak kita tidak bisa dokumentasi sama orang-orang yang kita rawat, tapi tuh gimana ya? Pasti kita punya memori sendiri kan, punya kepuasan pasti. sendiri karena bisa ngebantu mereka gitu gak sih? Karena biasanya kalau kita nikmatin momen tuh sampai lupa untuk mendokumentasikan sesuatu nggak sih? Kalau Kitty bukan karena lupa mendokumentasikan, tapi memang larangan dari Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti itu magang berarti ya? Iya. Ngajar atau apa sih magangnya? Kita Kalau boleh tahu? magangnya di rehabilitasi. Oh, di rehabilitasi. Berarti ngerawat ini. Pasien-pasien yang kecanduan alkohol, rokok, narkoba. Keren sih gitu. Ya dan itu maksudnya di negara orang dengan pengalaman yang kayak gitu tuh menurut aku sih priceless sih. Maksudnya tuh nggak ada harganya gitu. Kita semua kan punya memori masing-masing dan itu pasti bakal jadi sesuatu juga gitu kan. Tetapi tetap dijudge. Karena balik-balik kelihatannya fotonya kayak foto jalan-jalan. Di upload kan cuman jalan ke sini, jalan ke situ, terus sampai banyak akun fake yang follow. Akun fake yang follow, terus kita lagi buka kayak question di Instagram kan. Terus yang pertanyaannya yang nanyain cuman bilang, "Alah, palingan cuman jalan doang. Alah, di sana gaya-gayaan doang, nggak kerja," kayak gitu. Udah gitu sekarang udah punya banyak haters ya. Aduh. Sesungguhnya haters tuh ngefans. Kalau dia nggak ngefans ngapain? Di rumah kenapa ya? Ngapain kan sambil saya ngikutin sampai sebegitunya sampai saya ngejawab kan? Iya, berarti dia tahu dong kita ngapain dan apa yang kita kerjain gitu. Sini aja, ajak aja gitu ke India. Maunya sih gitu. Biar lihat sendiri. Kangen gak sih sama India sekarang? Kok kayak ingat momen-momen yang ada di Sebenarnya India? rencananya akhir tahun kemarin mau balik ke India. Oh iya. Tapi karena corona semuanya batal. Ngapain? Ngapain ke India? Liburan, ketemu meet up. Liburan, terus pengen ngeliat apa pasien-pasien di sana. Kebetulan kan pas kami selesai magang itu, jadi kayak pemilik tempatnya itu bilang bahwa banyak nih pasien yang akhirnya tuh sembuh. Terus banyak dari mereka yang kayak percaya diri untuk keluar dari tempat rehabilitasi itu. Jadi sebenarnya yang di rehab itu nggak semuanya masih dalam kondisi kecanduan, tapi ada mereka yang kayak udah pernah keluar dari rehabilitasi tapi nggak diterima sama lingkungan sekitarnya. Akhirnya mereka milih buat balik lagi biar ada tempat untuk tinggal dan merasa diterima sama orang sekitar. Nah pas kami datang terus udah 2 bulan, pas kami selesai mereka juga selesai direhab. Jadi mereka benar-benar kayak balik ke tempat asalnya. Terus ada yang udah kerja, jadi rata-rata mereka itu kerjanya dokter, farmasi, ada juga yang kayak sutradara film. Balik ke jalan kehidupan normal. Jadi gitu mau balik ke sana tuh karena ada mereka yang udah ngechat, ayo balik ke sini, aku nungguin gitu. Terus ada yang bilang, aku mau cerita, ayo balik ke sini lagi. Terus orang tua dari teman-teman Isaac di sana juga pada ngechat gitu. Oh itu berarti tinggalnya housing ya? Tinggal sama orang India. Di daerah mana sih kalau boleh tahu tinggalnya? Programnya sih di Jaipur. Di Jaipur. Jadi kita kayak tinggal di satu rumah. Hitungannya kayak ngekos sih. Cuman yang punya rumah itu orang India. Jadi di satu rumah itu kita bareng-bareng sama anak-anak student exchange lain dari negara-negara lain gitu. Saling membaur dan berusaha untuk menerima mereka. Dari negara lain berarti enggak cuma dari Indonesia doang dong ya. Banyak dari mana-mana teman-temannya. Dari Aussie, dari Spanyol, dari Portugal, dari apa itu ya?
apa Kazakhstan. ya. Kazakhstan. Wah, berarti walaupun cuman ke India, walaupun ke India gitu kan, tapi ketemunya tuh sama banyak orang dari berbagai negara juga. Berarti belajar banyak hal juga kan dari kebiasaannya dan sebagainya. Kitty kalau boleh tahu dari 2 bulan itu ada nggak sih satu cerita tuh yang kayak bener-bener diingat sampai sekarang, yang kayak bener-bener ngubah kayak gitu. ngubah apa loh nih? lebih positif. Lebih positif pasti. Ada juga yang negatif memang ya. Ada tapi sepertinya boleh lah diceritain tapi Jangan. jadi mau yang positif, atau yang negatif dulu? Terserah yang positif atau yang negatif ya, maksudnya kejadian buruk atau kejadian baik yang akhirnya ngubah Kitty, baik itu secara mental maupun secara pikiran yang kayak harusnya tuh kayak gini loh gitu. Akhirnya kita tuh sampai sekarang tuh mengubah diri kita lah intinya kayak gitu. Ada sih. Jadi satu kejadian yang benar-benar diingat itu di tempat kerja ada satu pasien. Jadi tuh kami manggilnya Mr. Bean. Soalnya Mirip dia lucu, terus agak-agak mirip sih. Nah, kenapa sih yang di belakang layar? terus jadi dia itu salah satu pasien yang sebenarnya udah sembuh tapi nggak berani untuk keluar. Nah, jadi dia waktu itu kalau nggak salah kan kita datang, dia itu udah netap di situ selama 10 bulan. Sebelum itu dia udah pernah keluar, udah 3 kali keluar, dan selalu nggak diterima. Bahkan sama orang tuanya sendiri dia nggak diterima. Jadi kayak pada saat dia udah sembuh nih, dinyatain sembuh, dites semuanya, udah sembuh, orang tuanya malah nge-push dia untuk balik lagi. Kamu belum sembuh gitu. Terus pada saat Kitty datang, kebetulan Kitty yang kayak ngewawancarain dia, terus kayak benar-benar ngadepin dia kan. Terus Kitty tanya, kok kamu nggak mau keluar dari sini? Terus dia bilang, aku cuman mau keluar dari sini kalau aku udah nemuin orang yang benar-benar sayang sama aku, dan orang itu bisa percaya kalau aku udah berubah, udah sembuh gitu ya. Jadi kayak dari situ tuh akhirnya mikir, oh iya ya, selama ini tuh bahkan di negara kita sendiri kita ngelihat orang yang latar belakangnya jahat pernah seperti itu, atau pokoknya orang jahat, masa pasti kita lalunya gimana mikirnya gitu. ih nggak usah dekat-dekat sama dia, palingan dia bakalan mempengaruhi kita untuk jadi lebih buruk kan. Iya, benar. Tapi dari situ akhirnya mikir, oh ternyata apa yang kita lakuin tuh bisa merubah dia buat jadi lebih baik. Jadi dari situ akhirnya Kitty bilang, oh nggak apa-apa kalau kamu misalnya nggak diterima di suatu lingkungan, kamu harus buktiin kalau kamu tuh baik dan kamu tuh udah bukan kamu yang dulu lagi. Terus dibilang, aku bakalan usahain itu dan aku bakalan buktiin ke kamu kalau aku bakalan temuin orang yang benar-benar sayang sama aku, dan aku bakalan kasih tahu kamu kalau aku udah sembuh dan aku udah sama dia. Dan sekarang dia sempat kontak Kitty di Facebook, terus sekarang udah ada nomor WA-nya, dia juga udah bilang aku udah punya anak, aku udah balik kerja lagi. Jadi tuh kayak cuman mahasiswa tapi bisa ngubah orang yang udah kerja, dan dia kerjanya juga di rumah sakit. Jadi tuh kayak ngerasanya dia sampai sekarang masih kayak minta saran, aku punya teman loh yang juga pernah kayak aku, terus aku harus gimana ya. Kadang tuh kayak mikirnya, cuma mahasiswa tapi kok ngasih saran ke orang yang udah kerja dan udah lebih tua daripada kita kan. Cuman ya itulah, balik lagi kalau kita bisa merubah orang, jadi kenapa kita harus jauhin orang itu gitu. Nah iya benar sih itu sesuatu yang berharga sih buat diri dia, karena kan permasalahannya sebenarnya dia tuh takut tidak diterima kan, dan karena memang lingkungannya itu mendukung dan nerima dia jadinya kayak insecure. Iya benar. Insecure. Terus kayak ngerasa kok orang tuh semuanya nggak nerima aku kayak gini, padahal aku udah berubah kok gitu kan. Dan akhirnya Kitty sama teman-teman kayak berusaha meyakinkan dia, dan akhirnya dia berubah. Dan akhirnya dia berusaha nunjukin kalau dia bisa gitu kan, dan akhirnya dia bisa ditunjukin itu gitu. Wow. Terus kalau misalkan tadi itu kan cerita yang mengharukan gitu kan. Kalau cerita buruknya cerita lucu nih kayaknya. Lucu gitu. Cerita yang kayak ya ampun gitu, sampai bikin pengen mau pulang saat itu juga. Ada enggak sih gitu? Kalau itu sedih sih.
Jadi Belum pas ya. ada yang lucu, yang lucu yang bikin mau pulang tapi bukan pulang ke Indonesia, kayak pengen pulang ke rumah, pulang ke rumah aja lah, nggak usah di sini gitu. Terus ada juga yang sedih tapi tuh bikin pengen mau pulang ke Indonesia. Survive 1 minggu di India itu berat, apalagi 1 minggu. Yang bikin berat itu bukan orang-orangnya sih, tapi tuh lebih ke makanannya. Makanannya. Kalau kayak budayanya itu menurut Kitty malah bisa bikin betah. Tapi makanannya yang buat kayak benar-benar udah pulang ya ke Pontianak, pengen mie tiaw, pengen makan. Tapi yang aku tahu makanan India tuh rasanya tuh strong. Benar-benar strong sekali. Misalnya entah dia manis banget gitu. Misalnya dia asin gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu itu aku pernah makan roti cane, tapi bukan di India, di Malaysia waktu itu yang jual orang India. Jadi tuh roti canenya tuh benar-benar pakai kari, dan karinya jadi perpaduan antara asin sama manisnya tuh terlalu strong dua-duanya. Jadi sekali dimakan tuh kayak lidah kita tuh kurang cocok gitu. Kalau di Indianya langsung gimana? Sebagai informasi, roti cane itu hanya dijual di restoran mahal. Jadi hanya orang-orang kaya yang bisa makan roti cane kalau di India. Kalau orang-orang yang kelas menengah ke bawah itu nama rotinya chapati. Jadi dia kayak rasanya tuh lebih rasa gandum, terus tawar. Terus pas dimakan tuh kayak benar-benar masih kayak gimana sih, kayak tepungnya tuh masih bisa terasa di lidah gitu. belum matang dia. Kayak belum matang kan. Jadi survive selama 1 minggu di India itu mau makan nih, pergi ke restoran. Nasi sih ada, cuman nasinya tuh kan yang kayak yang panjang-panjang nih. Apa namanya nasi Arab bukan? Nasi biryani. Iya, nasi biryani. Jadi tuh tapi rasanya tuh beda dengan beras kita di sini. Rasanya beda. Kayak asin. Enggak, bukan asin. Kayak lebih lebih jahat sih, tapi kayak agak kayak pas dimakan tuh berdebu gitu. Gimana? Kayak gitu lah pokoknya. Gimana maksudnya berdebu? Pokoknya kalau dimakan tuh kayak ada rasa tepung-tepung gitu. Iya. Jadi dia serpihannya kayak gitu ya. Kayak gitu lah pokoknya. Jahat. Terus Dan itu kan menurut rasa kan. Kalau nyari nasi sih enak, cuma nyari lauknya yang susah. Jadi kayak pergi nih, teman-teman dari India bilang, oh kamu makan kesini aja, aku bawa ke restoran ini. Terus makan ayam kari kan, ayam kari. Itu ayamnya paling cuma 8 potong, tapi sisanya itu semua potongan bawang. Jadi di India itu mau kamu makan apapun bakalan disajikan kayak satu tempat, satu nampan besar. Itu tuh isinya potongan bawang bombay, bawang merah, dan itu tuh lalapan mereka. Jadi habis mereka makan bawang. Bawangnya di kayak sambal mata atau bawang bulat-bulat yang langsung dipotong. Terus juga ada saus daun mint yang benar-benar rasanya tuh kayak aneh sih. Jadi kayak enggak masuk, benar-benar kayak akhirnya selama 1 minggu itu cuman makan kentang pakai nasi atau kentang sama burger. Karena KFC-nya jauh. KFC-nya jauh. Ada, tapi beda. Udah pernah coba belum? KFC-nya. KFC-nya ayamnya sama. Cuman yang beda juga ada. Enggak, yang beda itu nasinya. Jadi nasinya pakai kayak kuah nasi Padang, tapi tuh agak strong rasa cengkehnya gitu. Jadi enggak ada nasi putih yang benar plain gitu. Jadi kayak nasi campur kuah nasi Padang gitu ya. Gitu. Itulah yang membuat saya kurus. Sempat turun berapa kemarin emangnya pas di India? 8 kalau nggak salah. Wah, 8 kilo 2 bulan. 8 kilo 2 bulan. Itu benar-benar tersiksa sih kayak gitu. Satu minggu 1 kilo. Pas awal datang ke India aja pesan nasi goreng nih kan, oh senang nih ada nasi goreng, paling enggak kayaknya masuk nih. Pas coba kok asam. Ditanya sama kokinya,
ini masaknya gimana ya? Ternyata mereka masak nasi goreng tuh pakai saus tomat. Jadinya kan asam kan. Iya, Akhirnya asam. setelah itu kita pesan nasi goreng tanpa saus tomat. Jadi dari makanannya sih mungkin yang kurang cocok di lidah gitu Kurang ya. cocok Nggak ada di yang lidah. coba masak sendiri. Coba masak sendiri itu setelah 2 minggu tinggal di India. Karena pas minggu pertama dan minggu kedua tuh sebenarnya nggak langsung tinggal di rumah yang bareng-bareng teman yang lain, karena waktu itu rumahnya tuh full. Jadi banyak teman-teman yang belum pulang padahal proyeknya udah selesai, tapi mereka milih untuk stay buat liburan bentar. Nah jadi rumahnya full. Pas kebetulan kami bertiga ditempatin di kayak hostel gitu buat backpacker. Nah jadi di situ mau nggak mau kan harus Iya. pesan kan. Harus pesan. Tapi syukurnya sih dapat koki yang di situ itu tuh jadi udah tua, dan kami manggilnya tuh papa karena dia benar-benar kayak yang pas awal tahu kami nggak bisa makan, terus kami bawa Indomie 2 koper habis nggak nyampe sebulan karena 2 koper. Indomie beneran. Jadi koper temanku tuh gede. Kopernya yang paling gede tuh ukuran berapa sih? Tidak tahu berapa liter teh ya. Itu isinya Indomie semua. Dan habis sebelum 1 bulan. Jadi karena si Saking tidak bisa. papa kokinya itu bilang, kok kalian makannya nggak pernah habis, kok kalian paling kalau makan kesini tuh pesannya roti terus kasih selai doang. Akhirnya kami jelasin kan, oh di Indonesia tuh nggak bisa makan yang terlalu strong rempah-rempahnya. Akhirnya dibilang, oh kamu tunjukin aja aku makanan Indonesia, nanti aku masakin kamu. Akhirnya dia masakin ayam goreng, tapi ayam gorengnya tuh bentuknya kayak goreng pisang. Bukan goreng pisang. Jemput-jemput. Kayak jemput-jemput ya. Iya kayak jemput-jemput. Iya kayak jemput-jemput. Karena ini ya tepungnya basah itu. Tepungnya benar-benar banyak. Tapi dia berusaha mengerti, jadi tuh kayak pas ninggalin dia dan pindah ke rumah yang satunya tuh benar-benar kayak sedih gitu. Ya enggak ada yang masakin lagi, tapi setelah di rumah itu akhirnya bisa masak kan. Jadi di rumah itu mau masak ayam pakai terong asam, nggak ada terong asam kan, jadi akhirnya beli ayam dipotong kecil-kecil karena ayam mahal, benar-benar beli dada yang cuman sebelah doang dipotong sekecil mungkin. Semahal itu berarti ya. Kalau di Indonesia mungkin sebelahnya doang tuh, tapi daging ya. Kalau kita di sini kan beli ayam dada ada tulangnya, itu benar kayak dagingnya di fillet gitu. Terus itu harganya kayak sekitar 60 ribuan. Jadi kita benar-benar potong sekecil mungkin, terus beli lemon banyak-banyak, jadi kasih kuah terus diperasin lemon sebanyak mungkin. Habis itu kayak ini nih rasanya Indonesia nih. Akhirnya bisa makan. Padahal nggak bisa masak sebenarnya. Sambil belajar. Itu kan pengalaman. Akhirnya itu pas selama seminggu di hotel tuh pengen pulang, nangis sama kawan bertiga, benar-benar nangis dalam kamar. Aku mau pulang, pokoknya aku mau pulang. Yang satu udah nelfon, ma aku mau pulang, aku nggak bisa di sini. Sampai akhirnya kayak kita udah bayar tiket mahal-mahal loh, masa kita pulang terus kita nggak mikirin nih orang-orang yang harus kita bantu tuh kayak gimana. Betul. Banyak sih sebenarnya cerita lucunya. Tapi India nih kalau dikasih range 1 sampai 10, menurut Kitty sendiri berapa? Untuk rekomendasi datang ke India gitu misalnya, untuk kayak kita kan nggak pernah datang ke India nih. 8,5. 8,5. Berarti worth it ya. Tinggi berarti. Mau foto prewedding bisa. Mau foto buat Instagram bisa. Beneran sekeren yang di film-film berarti ya. Sangat. Iya ya. Instagramable banget berarti. Banget. Apalagi kalau foto pakai baju India. Nyewa itu tuh berapa sih kalau di India? Beli Nyewa lebih ya murah itu? sih. Oh beli. Beli lebih murah berapaan? Ratusan ribu. 1.200 berapa ya? 1.200 dikali 240 ribuan. Masih terjangkau sih sebenarnya untuk dibeli ya kan? Ya kebayang lebih mahal daripada itu sih ya. Bener Dibandingkan dengan ini. Dengan baju itu. Kenapa kita tadi apa kayak itu Tih? Kenapa enggak pakai itu tadi? Pakai apa sih namanya, sari ya? Pakai sari. Itu terlalu terbuka saya. Nanti ketahuan jati diri. Kalau ke India open PO. Kayak gitu. Boleh. Gimana kalau kita ke Indianya sama-sama? Oh iya, benar. Kan udah ada tour pernah ya, udah ada kenalan ya. Udah bisa lah
nawar-nawar harga. Oh iya. Bahasa India bisa dong berarti. Bisa. Ngitung pakai bahasa India bisa. Ngitung. Perkenalkan diri pakai bahasa India bisa nggak? Udah lupa sih. Kalau ngajakin pacar pergi pakai bahasa Ayo, boleh. Coba. Apa aja deh coba pakai bahasa Indonesia. Kuch hotahe. Kalau kuch hotahe itu artinya ada sesuatu yang aku rasakan di dalam diri aku. Hotahe. Coba kita ngomong kita gimana apa-apa. Ini nanti baper ya. Siapa yang bawa? Ini kayaknya banyak gitu. Oh iya itu. Jadi kalau misalnya sayang dalam bahasa India tuh agak kasar sih kalau ke bahasa Indonesia ya. Karena dia tuh bahasa Indianya sayang tuh babu. Babu. Jadi kalau misalnya mau ngajak bucin sayang, iya kan? Jadi kalau sayang pergi yuk, jadi ngomongnya mere babu, mere sona, calona. Calo tuh kayak ayo kita pergi gitu. Udah berasa di film belum nih? Terus apa lagi yang lain? 1 sampai 10 tadi kan kita bilang bisa. 1 sampai 10 ya. Iya. Ek, do, tin, char, pace, sat, at, no, das. Boleh buka kelas India lah. Nanti saya belajar dulu ya. Iya benar. Dieksporkan dulu bahasa India. Tapi hati-hati dengan bahasa India tuh benar-benar bisa mengecoh sih. Jadi ada satu kejadian pas kita dinner sebelum pulang ke Indonesia sama bos yang punya tempat rehabilitasi. Bukan Kitty sih, tapi tuh teman yang satu dia bilang gini, kamu sama adik kamu tuh cotu, dia bilang. Terus bosnya ketawa kan, karena kami tuh sering dengar teman-teman yang dari India tuh manggil teman-temanku ini codu. Jadi codu itu maksudnya tuh kayak pendek terus imut lucu gitu kan. Tapi sama si temanku bilangnya kamu sama adik kamu tuh cotu. Terus si bosnya ketawa kan. Pas pulang dari tempat makan, nanya nih sama teman-teman di India, kok dia ketawa ya pas aku ngomong cotu. Terus teman-teman dari India ketawa semua. Emangnya salah ya? Cotu itu artinya negatif banget. Pokoknya cotu itu artinya sesuatu yang sangat-sangat amat negatif yang sebenarnya itu tidak boleh diucapkan. Jadi kayak syukur ya tadi dia masih mau bayarin itu mahal loh. Sebenarnya harusnya codu. Harusnya codu. Tapi diucapnya cotu. Entah lidahnya kepleset atau emang dia pede lagi. Kamu sama adik kamu cotu ya. Jadi kayak rasa gitu. Berarti aku agak kurang cocok nih kayaknya, lidah aku suka kepleset bahaya. Sebelum ngomong harus dipastikan D sama T kan dekat woy. Iya. Terus kayak kalau orang India kan ngomongnya laju. Jadi kayak kita bisa dengarnya salah kan. Awal datang ke India aja dia nanya mau makan di mana. Hah? Ngomong apa? Hah? Terus dia kayak bilang, dia kayak ngomong berkali-kali, akhirnya Kitty kayak bilang bisa tolong pelan dikit nggak? Soalnya kalau di Indonesia ngomongnya nggak laju-laju kayak gitu. Akhirnya dia ngomong sama kami tuh benar-benar pelan-pelan. Tapi lama-lama terbiasa sih. Iya, benar. Mau nggak mau harus beradaptasi. Karena kan kita yang dari luar kan kita yang harus beradaptasi gitu kan kok. Tapi kan berat soalnya pas awal datang bahasa Inggris ada-adanya. Ini orang ngomong cepat banget. Ini ngomong berat apa? Ya kehidupan ya pada saat itu. Sangat berat. Awal datangnya udah berat. Bahkan masih ngantri ya udah mikir masih ngantri udah mikir bisa pulang atau enggak. Tapi akhirnya bisa pulang, bisa berbagi lah gitu. Dan akhirnya malah kemarin sempat jadi sorotan juga gitu kan di kampus, di media dan di sebagainya. Kayaknya pulang-pulang tuh udah kayak turis. Pulang-pulang udah kayak artis. Udah kayak artis ya, ditanya-tanya. Sana sini ditanya. Pulang-pulang teman-teman pada kuliah, kita udah kuliah bolos nih, dipanggil sama dosen sana sini. Terus dosen nanya, "Kok enggak masuk? Tadi dipanggil, Pak." Salah saya, Pak, gitu ya. Padahal emang kayak kesempatan nih kita udah kelas gitu. Senang. Tapi luar biasa sih pengalamannya. Maksudnya pengalamannya itu bermacam ragam dari yang tadi yang Kitty sempat jadi yang ngurus di rehabilitasi itu kan, bantu di situ. Terus ada kayak pengalaman-pengalaman yang makanannya susah dimakan lah, apa segala macam. Jadi tuh
Kalau itu apa gitu pengalaman keluar negeri pertama kali ya. Pertama Jadi itu kali. kayak benar-benar Masih blind kan, masih kayak enggak tahu apa-apa nih. pulang ke Pontianak pasti udah sangat-sangat berubah sih. Maksudnya dari segi personality, Iya, lebih benar sih. mandiri, Yang pasti itu segala sih macam. pemahaman kita kan sesuatu. Pasti lebih open minded karena di sana kan kayak kumpulnya karena nggak cuma dari India aja kan, dari berbagai macam negara tadi kata Kitty bilang. Jadi itu kayak proses beradaptasinya pada segala macam. Kerasa nggak sih perubahan dalam diri Kitty? Sangat kerasa sih. Itu kayak biasa aja sih gitu. Enggak sih. sangat kerasanya tuh kayak gimana ya? Sebelum berangkat ke India kan kita ngeliatin orang yang ada masalah atau temen nih yang kayak bilang, aku nih maaf ya, maksudnya tuh kayak aku nih kayaknya nggak bisa sama lawan jenis deh, gitu kan? Kayak aku nggak bisa nih sama lawan jenis nih. Kayak sebelum ke India tuh, ini orang apa sih? Kayak gitu Ini kan? orang kayak kayak kita mengejat sendiri kayak kotor lah di pikiran kita kan, secara pikiran gitu. Tapi dari India banyak dapat pelajaran. Terus akhirnya pas pulang ke Pontianak ternyata tuh banyak banget teman-teman yang kayak aku mau cerita loh, aku nih sebenarnya kayak gini, aku nih ini. Berujung bukan memandang mereka salah atau memandang mereka kotor, tapi tuh kayak kamu tuh bisa jadi versi lebih baik daripada diri kamu. Kalaupun misalnya kamu nggak tertarik sama orang yang lawan jenis, setidaknya kamu harus bisa berperilaku baik sama orang lain. Iya, Jadi karena kan, itu pilihan iya dia itu juga. pilihan dia kan. Dan selagi dia nggak ngegangguin kita, ngapain kita harus? Iya betul. Pada akhirnya itu bukan lagi kita kayak berusaha memandang seorang tuh dari value-nya kita, tapi lebih ke menghargai orang Iya, itu. menghargai Iya, orang, benar. iya, Dan benar. kita bukan bilang itu benar juga. Iya, Enggak, iya, gitu kan. Kita kan Kita punya juga nilainya sendiri kan. Kita juga nggak bilang itu benar sih, cuman kayak ya Lebih open suatu saat minded dia pasti kali. bakalan dapat pelajaran dari apa Iya, yang dia benar. lakuin. Dan itu bukan hak kita juga sih, menghakimi betul, itu sama sekali bukan hak kita juga Karena gitu. setiap orang juga punya istilahnya punya ceritanya masing-masing. Mana kita tahu dia kayak gitu juga bukan Pasti kemauannya ada, dari dia pasti dan ada segala sesuatu macam. kan. Iya benar sekali sih. Nah, Kitty pasti pengen banget ya balik ke sana lagi gitu untuk ketemu sama Sangat. temannya dan sebagainya. Gitu. Sama cem-ceman mungkin. Tidak ada cem-ceman. Kenapa? Ada tumben. Aduh, Di sana lebih kalem ya kemarin ya. nggak kalem-kalem juga sih, Say. Cuman kayak Kenapa? gimana sih? Ganteng. Hidungnya mancung. Kalau orang Indonesia berewokan tuh kayak agak gimana gitu kan. Tapi kalau ngelihat orang India berewokan seksi. Tapi satu lift sama mereka itu sangat berat. Jadi kayak skip ya. Iya benar. Tidak belum selesai tipe. Belum. Ya, selesai gitu. tipe. Itu cocok-cocokan sih, lebih Iya, ke orang cocok-cocokan. Indonesia ya. Iya. Tapi kalau dikasih bule juga senang aja. Suka produk Dikasih bule lokal. seneng aja. Oh dia impor ya suka. Mana baiknya kan? Kan kita harus memilih yang terbaik. Iya. Nggak salah kok itu. Nggak salah. Tapi maaf Kitty udah ada yang punya. Tapi di belakang kamera nomor HP saya ini ya. Jangan. Di sini di bawah sini. Jangan. Nanti follow aja Instagramnya. Terus nanti chatnya Kitty hapus cepet-cepet. Gerak ketahuan. Gitu. Nah, kita tadi udah banyak cerita. Terus kita juga udah dengar banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Iya, kita juga belajar banyak hal sih hari ini ya kan dari ceritanya dari Kitty. ceritanya Kitty. Nah, kita bakalan di podcast kita tuh selalu ada yang namanya pesan biru. Kita mata-mata Pesan biru atau kayak garis biru gitu lah ya. Jadi di setiap akhir segmen, kan udah berapa kali tadi 3 kali. Di setiap akhir segmen harus kayak ada sepatah 2 patah kalimat gitu lah dari bukan kata ya, kalimat. yang mau disampaikan ke teman-teman edukasi yang ada di rumah gitu, kayak simpulan apa kayak gitu yang bisa Apa sih didapatkan. Siapa nih yang mau duluan nih? Dari Kitty lah. Oh, Kitty dulu. Kalau dari Kitty sih sebenarnya buat teman-teman yang masih muda, coba belajar buat lebih open minded, lebih peduli sama sekitar. Terus kalau ada teman atau siapapun yang kamu lihat dalam masalah, coba buat dibantu aja. Setidaknya tuh membuat dia untuk lebih termotivasi dan masih ada nih orang yang percaya kalau aku bisa berubah. Jadi kita bisa membuat, setidaknya kalau nggak bisa buat semua orang lebih baik, kita bisa buat satu orang jauh lebih baik.
Yes. Super sekali. Dari Irma. Aku sih Dari Irma. kayak gini ya. Dia sengaja dia suka kayak gini nih. Itu Kitty dia suka Mencari- kayak gini. Dia tuh mengumpulkan kata-kata dari kita terus nanti Nanti dia yang terakhir itu gitu. kan. Udah deh kita pamit deh. Jangan lah. Aduh apa ya gitu. Banyak banget sih sebenarnya yang istilahnya bisa diambil dari pembicaraan kita panjang lebar hari ini tentang India dan tentang Kitty juga. Iya, benar. Kalau dari aku sih mungkin lebih ke sisi menghargai orang sih, karena kan dari awal kayak kita cerita tadi kan dari kampusnya udah mengingatkan kayak jangan deh gitu kan, India tuh kayak gini takutnya gimana gitu. Terus ekspektasi Kitty sampai kayak takut apa istilahnya gila aku pulang nggak ya kayak gitu kan. Terus sampai di sana ternyata tuh semua hal yang kita takutkan tuh sebenarnya cuma ada di dalam pikiran kita. Gitu. Kalau kata Deo itu tuh cuma mindset kau aja kayak gitu. Jadi sebenarnya keadaan apapun dan segala macam itu, ketakutan dan segala macam itu kan cuma tergambar di otak kita. Itu benar atau enggak kayak tergantung kita yang menjalani lagi kan, tadi kata Kitty bilang. Dan terbukti Kitty istilahnya di sana itu dapat pelajaran banyak hal, dan ternyata orang-orangnya dan segala macam itu bisa dibilang tidak sesuai ya dengan istilahnya apa yang ditakutkan gitu. Toh masih sekarang masih balik. Jadi sebelum kita takut tentang suatu hal gitu, lebih baik kita hargai dulu momen yang ada, yang kita punya saat ini, dan akhirnya kita create sesuatu yang tidak ada di pikiran yang kita takutkan itu gitu. Yes. Super sekali Kak Irma. Itu bukan sepatah berapa kalimat ya, itu berapa kalimat ya? Satu paragraf. Satu paragraf lebih. Itu bagus. Bab 5. Simpulan. Silahkan saran. Itu simpulan. Ya latar belakang. Simpulan saran. Itu satu skripsi udah jadi. Kalau dari aku sendiri, aku malah mengambil tadi dari cerita Kitty ketemu sama Mr. Bean yang tadi. Udah sih. Kitty sendiri mengakui kalau misalkan ya mungkin ya kita sebagai orang, maksudnya sebagai orang yang bukan berbicara dalam bahasa Inggris kita pasti terbatas. Sehebat apapun kita belajar lah, karena kita kan enggak belajar, maksudnya kita tidak belajar di negara langsung atau kita enggak terjun langsung gitu di kehidupan sosial bahasa Inggris. Pasti ada ada kesenjangan lah gitu dalam bahasa yang kita gunakan. Meskipun pada saat itu Mr. Bean juga pasti punya keterbatasan dalam komunikasi, Kitty juga kayak gitu. Tapi apa yang bisa akhirnya menyatukan Kitty dan Mr. Bean ini? bukan benar ya, dan Kitty dan Mr. Bean ini adalah bahasa kasih gitu. Jadi menurut aku itu adalah satu poin yang benar-benar dari aku sendiri itu aku belajar gitu. Kalau misalkan tidak peduli gimana pun cara kita berkomunikasi, kalau misalkan bahasa kasih itu tidak ada dalam diri kita, pesan kasih kita tidak akan tersampaikan gitu. Dan ternyata terbukti gitu, bahasa kasih yang Kitty punya meskipun dengan bahasa Inggris yang terbatas, Mr. Bean juga komunikasi dengan cara yang terbatas, tapi itu benar-benar bisa mengubah kehidupan dia pada akhirnya karena bahasa kasih yang dia bagikan sama orang lain. Jadi untuk teman-teman edukasi semua, jangan pernah berhenti berbuat baik, karena percayalah meskipun kamu tidak jago dalam mengkomunikasikan kebaikanmu itu, bahwa bahasa kasihmu yang akan mengkomunikasikan itu sehingga niat baikmu itu akan tersampaikan gitu sih. Wah, jadi konfeti semua. Suka melebih-lebihkan sesuatu. Nah, jadi teman edukasi, percakapan kita kali ini panjang dan bermakna kita lintas ya. negara ya, Lintas negara. jauh sampai ke India. Iya, benar sekali. Tinggal menjejakkan kakinya aja. Iya, boleh lah kapan-kapan ya kan. Ya, benar. Nah, untuk kalian semua yang penasaran untuk kita bahas lebih lanjut mengenai India ataupun kita berbincang jauh sama Kitty sendiri, entah itu mungkin hal yang lain gitu. Nah, boleh komen di bawah. Hal yang lain. Atau yang pernah ke India terus pengen sharing juga kan, istilahnya. Iya, aku pernah ke India kayak gini gitu. Terus minta pendapatnya Kitty misalnya gitu kan. Yang mau berangkat. Silakan komen di bawah. Kita akan mungkin ke depan mungkin ada sesi sama Kitty lagi. Iya, sesi Kitty part 2 misalnya. Part 2 misalnya. Dan inilah dia guys, teman edukasi yang ada di rumah, segmen ngulik episode 5 sama Kristi, Kitty. aku Irma, aku Ilin. sampai jumpa di segmen ngulik selanjutnya. Bye.